Tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan orang soleh ke dalam surga, dan bagi Allah tidak wajib untuk memasukkan orang pendosa ke dalam neraka. Ketika seseorang Ibu sekalian, kekuatan kita duduk di sini adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Tidak setiap orang mampu melangkahkan kakinya ke masjid, karena bukan kehendak manusia, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di masjid ini, faktor pertama satu, kekuatan hidayah dari Allah. Yang kedua, ada amalan yang Allah ridho, yang dengan amalan tersebut Allah memilih kembali kita bisa duduk di masjid ini. Bagaimana kita sepulang dari majelis ini, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, yang memberikan nikmat besar di dunia, artinya yang menikmatinya banyak. Ar-Rahim, dan Allah yang memberikan nikmat sedikit di akhirat, sedikit yang menikmatinya. Kita awali kajian hikam pada kesempatan sore hari ini. Di pertemuan pertama, Syekh Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalali. Tanda-tanda orang yang arif dalam beramal, dia tidak akan membanggakan amalnya. Ulangi lagi, min alamatil i'timadi, tanda-tanda orang yang bijak atau yang arif dalam beramal, dia tidak akan membanggakan amalnya. Nuqsanur raja inda wujudiz zalali, berkurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi kekhilapan. Arif dalam beramal, kita melakukan perintah Allah tidak harus diketahui oleh orang banyak. Kita beramal atas perintah Allah tidak harus ditampilkan dalam bentuk apapun, karena kita beramal hanya untuk Allah saja. Apapun bentuk amal itu, mau itu sholat, zakat, tahajud kita, baca Quran kita, maka orang yang arif dalam beramal ini, dia tidak akan mungkin mempertontonkan amalnya. Timbul pertanyaan, apakah sekarang ketika kita men-share atau kita mengupdate status sebuah pengajian, apakah itu dikatakan ria? Ibu sekalian, ria itu urusan hati. Ria itu adalah urusan hati. Tidak ada orang yang tahu dengan
seseorang ini ria ataupun tidak, nggak ada yang tahu. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa sedunia mengatakan kita ria, tapi kalau dalam hati kita ikhlas lillahi ta'ala, maka amal itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bertemu di di hikmah-hikmah berikutnya. Nanti kita akan bertemu kenapa kita tidak boleh ria. Ria itu adalah urusan hati, ya. Nanti akan ketemu di hikmah-hikmah berikutnya, Ibu sekalian. Kalau kita mengupdate sebuah kebaikan, maka penuhi medsos itu dengan kebaikan. Penuhi. Kenapa? Karena kita sedang berperang. Perang apa? Perang antara kebaikan yang hak dengan yang batil. Kalau medsos kosong dengan kebaikan, maka akan diisi dengan keburukan nantinya. Jadi kalau masalah niat lillahi ta'ala itu urusan hati, bukan urusan lidah, bukan urusan fisik, tapi urusan hati. Ibu sekalian, kita beramal tidak harus ingin dilihat oleh orang lain, tidak harus. Walaupun mungkin awalnya kita akan melewati rentetan-rentetan itu gitu. Tetapi bagi orang yang beramal, tanda orang yang hatinya ikhlas lillahi ta'ala, beramal mau ada orang nggak ada orang, dia akan tetap beramal. Seseorang mau dipuji atau disanjung, dia akan tetap berjalan seperti begitu. Atau kalau seseorang ini baca Quran, dipuji ataupun tidak, dia akan baca Quran kalau hatinya sudah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tujuannya sudah bukan manusia lagi tujuannya. Catatan penting bagi kita ibu sekalian, bahwa kita masuk surga bukan dengan amal kita. Kita masuk surga bukan dengan sholat kita. Kita masuk surga bukan dengan baca Quran kita. Kita masuk surga bukan dengan haji kita. Walaupun nanti di surga itu ada pintu khusus para hujaj. Di surga itu nanti akan ada pintu khusus orang yang melaksanakan sholat. Tapi nanti kita akan bertemu di hikmah-hikmah berikutnya, gitu ya. Tetapi untuk bab yang ini, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, kita ini masuk surga bukan dengan sholat kita, Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena amal ibadah mana yang akan menjamin kita ini masuk surga? Apakah sholat kita akan menjamin masuk surga? Nggak bakalan. Baca Quran kita akan menjamin masuk surga juga nggak bakalan. Ibu sekalian, bagi Allah tidak wajib untuk memasukkan seorang hamba yang soleh ke dalam surga. Nggak wajib bagi Allah. Dan bagi Allah tidak wajib untuk memasukkan neraka kepada orang yang hari-hari berbuat dosa. Gak wajib bagi Allah. Nah, timbul pertanyaan, lantas sekarang kalau kita sholat, hari ini kita baca Quran, hari ini kita amal soleh, itu untuk apa? Ibu sekalian, penghambaan tertinggi seorang hamba atau tingkat kesolehan, tingkat keimanan seseorang adalah ketika dia beribadah sudah bukan untuk surga lagi. Terus kalau kita ditanya, kenapa kamu zakat? Karena saya ingin masuk surga. Itu adalah manusia yang berpaling dari Allah dengan sangat lembut sekali, dengan sangat lemah sekali, tapi itu berpaling dari Allah. Atau sebaliknya, kenapa kamu sholat? Karena saya ingin masuk surga. Itu pun juga termasuk berpaling dari Allah dengan apa? Dengan cara yang sangat lembut sekali. Timbul lagi pertanyaan sekarang, kalau kita kalau kita sholat tidak bisa menjamin untuk masuk surga, ngapain saya sholat? Kita akan bahas nanti, akan masuk dengan kata-kata seperti begitu. Ibu sekalian, pertanyaannya sekarang, sholat mana yang akan menjamin atau sholat mana yang akan dinegokan oleh kita kepada Allah, yang dengan nego ini kita akan masuk surga gitu? Sholat yang mana kira-kira? Sholat duhur? Sholat asar? Sholat maghrib?
Isya atau subuh? Kalau kita 5 waktu aja, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, itu yang akan dinegokan kepada Allah untuk kita masuk surga. Pertanyaan yang kedua sekarang, sudah sejauh mana tingkat kualitas ibadah sholat kita? Sudah sampai mana kira-kira? Apakah hari ini sholat kita sudah khusyuk? Timbul lagi pertanyaan, saya akan menego dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin masuk surga dengan baca Quran kita. Quran yang mana? Baca Quran yang mana yang akan dinegokan dengan Allah kita akan masuk surga? Sementara hak Al-Quran harus ditunaikan, dikhotamkan minimal setahun 2 kali, itu harus dikhotamkan. Ini harus dikhotamkan, itu adalah hak Al-Quran, ibu sekalian, hak Al-Quran ini. Nah sekarang kalau kita kalkulasikan hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, dikhotamkan 1 tahun 2 kali, dibagi 6.666 ayat, sebagian standarnya seperti begitulah ya, walaupun sebagian ada 6.600 sekian begitu ya, tapi kita ambil standarnya 6.666 ayat dibagi sekarang 365 hari. Satu hari berapa ayat? Berapa ayat? Kurang lebih 20 ayat satu hari. Ibu sekalian, untuk apa? Untuk kita tidak masuk kepada level lalai dalam Al-Quran saja, satu hari minimal 10 ayat. Kalau kita ingin menunaikan hak Al-Quran supaya kita tidak didakwa nanti di akhirat oleh Al-Quran, minimal satu hari 20 ayat. Pertanyaan sekarang, dari mulai Idul Fitri sampai sekarang sudah berapa kali kita, sudah berapa juz kita baca Quran? Apakah bacaan Quran itu yang akan dinegokan kepada Allah untuk masuk surga? Bukan, ibu sekalian. Ibu sekalian, kita masuk surga itu karena rahman rahimnya Allah. Kita masuk surga itu adalah kasih sayang Allah, bukan dengan amal kita, bukan dengan sholat kita, bukan dengan baca Quran kita, tapi itu adalah kasih sayang Allah, ibu sekalian. Kalaupun kita masuk neraka, itu karena Allah adil kepada kita, itu keadilan Allah. Jadi ketika kita masuk surga, di sana ada kasih sayang Allah, dan ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, di sana ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, Rabi Adawiyah, beliau menyampaikan bahwa saya beribadah. Ketika Rabi Adawiyah ini tanya, kamu beribadah untuk apa? Maka Rabi Adawiyah menjawab bahwa saya beribadah hanya untuk Allah saja. Kamu beribadah untuk masuk surga? Bukan. Rabi Adawiyah menyampaikan bahwa saya beramal hanya untuk Allah saja, bukan untuk masuk surga. Bukan untuk masuk surga. Pembicaraan ataupun statement yang dikeluarkan oleh Rabi Adawiyah ini menimbulkan kontroversi, menimbulkan pertanyaan besar. Bahkan tidak sedikit orang yang menghujat dengan kata-kata Rabi Adawiyah ini. Kenapa? Kata Rabi Adawiyah menyampaikan bahwa saya beribadah bukan untuk masuk surga, tapi saya beribadah hanya untuk Allah saja. Tetapi ketika Rabi Adawiyah ditanya, wahai Rabi Adawiyah, apakah kamu ingin masuk surga? Mau. Rabi Adawiyah, apa kamu takut dengan neraka? Takut. Rabi Adawiyah menyampaikan seperti begitu. Lantas apa dengan kata-kata kamu itu? Bahwa kamu ibadah itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk masuk surga. Ibu sekalian, kata-kata Rabi Adawiyah itu adalah kata-kata yang nilai keimanannya sudah begitu tinggi. Nilai tasawufnya sudah begitu tinggi juga. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah betul-betul merasa bahwa hidupnya itu diperhatikan oleh Allah. Sudah betul-betul dirinya ini diperhatikan oleh Allah. Setiap langkahnya merasa dilihat oleh Allah. Setiap perilakunya merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga karena dia merasa bahwa saya adalah seorang hamba, maka saya beribadah hanya untuk Allah saja, bukan untuk surga, bukan karena takut dengan neraka.
Bahkan tidak sedikit orang yang menghujat dengan Robi Adawiyah ini, beliau menyampaikan bahwa Robi Adawiyah ini adalah orang sombong orang sombong. Kenapa? Karena mengatakan bahwa dia ibadah itu bukan untuk masuk surga. Itu banyak yang menghujat dengan kesombongan Robi Adawiyah. Padahal masya Allah, kalau kita tidak teliti dalam menyampaikan kata-kata seperti ini, nanti akan salah paham dengan kata-kata Robi Adawiyah. Kita lanjutkan, ibu sekalian. Robi Adawiyah menyampaikan bahwa saya ini seorang hamba, saya beribadah kepada Allah sebagaimana layaknya ibadah seorang hamba. Ketika saya sujud pun sujudnya sebagai seorang hamba. Ketika saya ruku, maka rukunya pun sebagai ruku seorang hamba. Ketika saya baca Quran, maka baca Quran sebagai seorang hamba. Ketika saya takbiratul ihram dalam sholat, maka itulah takbiratul ihram saya sebagai seorang hamba. Jadi tingkat penghambaan tertinggi seorang hamba ketika ibadahnya bukan untuk surga lagi. Keimanan tinggi seorang hamba ketika dia beriman bukan hanya untuk surga lagi, tetapi keimanannya hanya untuk Allah, penghambaan diri hanya untuk Allah. Kita lihat ibu sekalian, kalimatnya seorang hamba. Ketika namanya seorang hamba, dia harus menghambakan total sepenuhnya kepada Allah. Kita beribadah untuk apa? Ibu sekalian, ketika kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah hanya untuk Allah saja, karena Allah yang mempunyai surga, karena Allah yang mempunyai neraka. Sekali lagi, Allah yang mempunyai surga, Allah pun yang memiliki neraka. Artinya ibu sekalian, ketika kita ibadah menghambakan diri kepada Allah total sebagai seorang hamba, dan Allah ridho dengan amalan kita, maka Allah akan berikan surga itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita beribadah kepada Allah hanya untuk masuk surga saja, dipastikan Allahnya hilang. Kalau kita sholat untuk masuk surga saja, baca Quran untuk masuk surga saja, kita ibadah hanya untuk masuk surga saja, dipastikan Allahnya hilang. Tetapi kalau kita baca Quran, kalau kita sholat, kalau kita beramal soleh hanya untuk Allah saja, di sana Allah punya surga dan neraka. Dan ketika Allah ridho dengan amalan kita, maka Allah sudah pastikan untuk masuk ke dalam surga itu. Paham ibu sampai sini? Baik, ibu sekalian, saya sampaikan sekali lagi bahwa tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan orang soleh ke dalam surga, dan bagi Allah tidak wajib untuk memasukkan orang pendosa ke dalam neraka. Ketika seseorang masuk surga, di sana ada kasih sayang Allah, dan ketika seseorang masuk neraka, di sana ada keadilan Allah. Artinya apa ibu sekalian? Kita masuk surga dengan rahman rahimnya Allah. Maka untuk itu, jadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Kita ibadah bukan untuk masuk surga, hanya untuk Allah saja. Seorang hamba kalau merasa hidupnya diperhatikan oleh Allah, ibu sekalian, maka ibadahnya sudah bukan untuk surga lagi, tapi untuk Allah. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ketika seseorang paham bahwa dirinya banyak kekurangan, maka dia tidak akan bergantung kepada amalnya. Seseorang yang bergantung kepada amalnya, dipastikan Allahnya hilang.